Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua ya nak ya. Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang materi pembelahan meiosis bersama Ibu Simanjunta. Video sebelumnya kita sudah bahas tentang pembelahan mitosis ya nak. Sekarang kita akan bahas tentang pembelahan meiosis. Coba kamu perhatikan dari gambar ini nak. Apa kaitannya gambar ini dengan judul pembelahan meiosis? Jadi dari gambar ini kan ada manusia ya. Ada male dan female, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi pembelahan meiosis itu terjadi pada organ kelamin, yaitu pada laki-laki dan juga pada perempuan, di mana berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Jadi nanti pembelahan meiosis ini menghasilkan sel gamet nak. Nah, untuk laki-laki dia nanti akan menghasilkan yang namanya sel sperma. Sedangkan untuk yang perempuan, dia adalah sel telur. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Jadi nanti di sini kita bisa lihat gambarnya ya nak ya. Menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gametogenesis. Meiosis juga mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Fase-fase pembelahan meiosis. Jadi pada pembelahan meiosis ada 2 fase. Yang pertama disebut fase meiosis 1, yang kedua fase meiosis 2. Jadi bentuk gambarnya seperti ini ya nak ya. Atau bisa kita lihat bentuknya seperti ini nak. Yang inilah dia fase meiosis 1, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan untuk meiosis 2, tahapannya itu dia ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi 2 kali mengalami fase pembelahan. Sedangkan kalau untuk pembelahan mitosis dia hanya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu perbedaannya ya nak ya. Jadi nanti untuk fase-fase pembelahan ini kita akan bahas satu persatu dari tahapan-tahapan ini ya nak. Fase pembelahan meiosis 1. Yang pertama, profase 1. Ini gambarnya ya nak ya. Kita lihat penjelasannya. Jadi di sini membran intinya mulai menghilang dan terbentuk gelondong-gelondong pembelahan dan kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Jadi di sini ada karena kromosomnya ada 6 ya nak ya. Ada yang biru 3, ungu 3. Jadi ini nanti akan mulai berpasangan dia dan saling menebal. Dan terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid.
Tahap yang berikutnya metafase 1. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, Nak, ya. Jadi di sini kromosom homolog, yang ini homolog tetrat ya, Nak, ya, bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel. Ingat, ini benang spindelnya ya, Nak, pada bagian sentromer. Tahap berikutnya anafase 1. Jadi di sini kromosom homolog atau tetrat, yang ini anak homolog atau tetrat, ditarik oleh benang spindel. Nah, lihat di sini. Kromosom homolog ini ditarik oleh benang spindel kemana? Ke arah kutub pembelahan. Sehingga tetrat ini berpisah, Nak. Dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini ya, Nak, ya. Berpisah ya. Lihat gambarnya, dia sudah berpisah menuju kutub yang berlawanan. Dan di sini membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Lihat di sini, Nak, mulai melekuk di bagian tengahnya. Adapun tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Tahap yang berikutnya adalah telofase 1. Jadi di sini lihat, sambil lihat gambar ya, Nak, ya. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Dan di sini nukleolus mulai terbentuk. Nah, pada tahap ini juga terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, yang ini ya, Nak, ya. Sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Fase pembelahan meiosis 2. Tahap yang pertama ada profase 2. Sambil lihat gambarnya, Nak. Nah, di sini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Nah, sentrosom membelah. Dia sudah membelah ya, Nak, ya. Dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Jadi ini dia sudah muncul benang spindelnya ya, Nak, ya. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Ini prosesnya ya, Nak, ya, pada gambar. Tahap metafase 2. Coba lihat gambar ini ya, Nak, ya. Ini kromosomnya. Berarti dari gambar ini setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid yang tertarik ke bidang ekuator. Jadi dia sudah mulai tertarik ke bidang ekuatornya. Nah, terbentuk benang-benang spindel. Ini benang spindel ya, Nak, ya. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Tahap anafase 2. Jadi di sini spindel menarik kromatid menuju kutub yang berlawanan. Jadi kalau dilihat di gambar ini, nah ini dia. Jadi benang spindel ini yang kuning ini ya, Nak, menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Lihat gambarnya. Oke. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Tahap telofase 2. Di sini kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin.
dan membran nukleus dan inti haploid sudah terbentuk. Kromosomnya menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Jadi inilah 4 sel anakan yang haploid itu sudah terbentuk pada tahap telofase yang kedua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.